Ega yang sedari kecil tinggal bersama kakek dan neneknya sudah terbiasa akan hal-hal ganjil dan kejadian-kejadian mistis yang berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib tak kasat mata. Kakak dari Ega yang bernama Abah Darman adalah seorang guru ngaji yang biasa juga menjadi penghulu serta mengurus jenazah orang meninggal, mulai dari mensucikannya sampai memakamkannya. Tidak jarang Abah Darman pulang dari pemakaman membawa tikar pandan bekas orang meninggal tersebut. Tikar yang dibawa Abah Darman pulang itu biasanya masih banyak terdapat tanah dari kuburan tempat memakamkan jenazah tersebut. Dan ketika malam harinya, Ega pun mendengar suara ramai dari arah dapur tempat di mana tikar pandan itu ditaruh oleh Abah Darman. Malam sehabis Isya, Ega yang baru berusia 6 tahun kala itu dikagetkan dengan suara gelas dan piring saling beradu di dapur rumah kakeknya tersebut. Karena penasaran, Ega kecil pun mulai keluar dari kamar tempat tidurnya dan berjalan menuju ke arah dapur. Tapi sesampainya di dapur, Ega tidak mendapatkan apapun di sana. Tidak ada paman atau bibinya di dalam dapur dan juga kakek atau neneknya di sana. Tapi begitu Ega melihat tikar yang dipenuhi tanah merah, tiba-tiba saja bulu kuduk Ega meremang. Dan tidak lama kemudian Ega mencium bau bunga melati yang sangat semerbak di dalam dapur rumah kakeknya tersebut. Abah Darman yang mengetahui jika Ega sedang berada di dapur sendirian, lalu menyusul Ega dan langsung memeluk Ega dari belakang sambil menutup kedua mata Ega. Karena Ega terkejut, Abah Darman pun menanyakan apa yang sedang dilakukan Ega di dapur kala itu. Tadi Ega mendengar ada suara piring dan gelas saling beradu, kek. Jadi Ega pikir itu kakek atau nenek, ujar Ega dengan polosnya. Tidak ada apa-apa di sini. Sekarang kembalilah ke kamarmu. Nenekmu menunggumu di sana, balas Abah Darman sambil melepas tangan kanan yang menutupi kedua mata Ega tersebut. Tapi betapa terkejutnya Ega ketika melihat ke arah pintu belakang rumahnya. Ega melihat sosok makhluk terbungkus kain putih yang penuh noda tanah. Karena merasa takut, Ega pun kembali memejamkan kedua matanya, lalu memalingkan wajahnya ke arah belakang. Dan setelah itu Ega berlari ke arah kamar secepat kilat. Karena Abah Darman tidak mengetahui jika Ega telah melihat sosok makhluk gaib yang berwujud pocong itu. Abah Darman hanya diam saja. Hingga akhirnya Abah Darman pun baru menyadari jika ada sosok makhluk gaib yang sedang mengganggu keluarganya. Saat melihat tubuh Ega gemetar ketakutan dan bermandikan keringat. Kamu takut ini, Kak? Tanya Abah Darman sambil memegang sesuatu. Dan betapa terkejutnya Ega ketika sosok yang dilihatnya di dapur tadi kini berada di cengkraman Abah Darman. Sosok pocong tersebut terlihat tak berdaya ketika Abah Darman memegang ikatan yang ada di atas kepalanya. Tapi saat itu Ega sudah terlanjur merasa takut, malah menangis jadi-jadinya dan membangunkan sang nenek dari tidurnya. Abah, kalau bercanda yang benar dong, Bah. Ini kalau anak jadi kelo gimana? Ujar sang nenek yang kesal dengan apa yang telah dilakukan suaminya tersebut. Malam itu adalah malam di mana untuk pertama kalinya Ega kecil dapat melihat sosok makhluk gaib dengan mata kepalanya sendiri. Ega pun tidak menceritakan apa yang telah dilihatnya itu kepada teman-temannya atau ayah ibunya yang ditemui 1 bulan sekali waktu itu. Kedua orang tua Ega yang saat itu adalah pekerja pabrik di daerah Jakarta hanya bisa pulang pada saat akhir bulan. Kejadian-kejadian seperti itu sudah menjadi hal biasa bagi Ega kecil. Walaupun masih terasa takut, tapi Ega pun hanya terdiam, lalu memalingkan wajahnya ketika dia melihat sosok-sosok gaib yang ada di sekitarnya. Masuk di usianya yang ke-8 tahun, Ega kembali dibuat ketakutan ketika Ega bersama teman-temannya sedang mandi di sebuah sungai besar yang ada di daerah tempat tinggalnya. Waktu itu jam masih menunjukkan pukul 4 sore. Seperti layaknya anak-anak pada umumnya, Ega dan beberapa teman-temannya bermain dan bercanda riang di sungai yang alirannya tidak terlalu deras tersebut. Awalnya, semua tampak normal dan berjalan aman, hingga pandangan Ega
menangkap sosok kepala yang sangat besar yang ada di atas permukaan sungai. Ega yang awalnya mengira itu adalah seekor buaya pun dibuat terkejut ketika yang dilihatnya adalah sosok kepala seekor ular yang sangat besar. Bola mata dari ular tersebut terus mengamati Ega dan teman-temannya yang sedang berenang di sungai tersebut. Hingga akhirnya, kepala ular yang sangat besar itu mulai menghampiri salah satu teman Ega. Disitulah Ega mulai panik dan berteriak kepada teman-temannya untuk segera naik ke tepian sungai karena ada ular yang sangat besar. Setelah kejadian di sungai tersebut, Ega pun pulang bersama teman-temannya. Dan sesampainya Ega di rumah kakeknya, tubuh Ega tiba-tiba saja demam tinggi dengan wajahnya yang terlihat pucat. Beruntungnya nenek Ega yang bernama Nini Asih memiliki kemampuan seperti suaminya, yaitu Abah Darman. Dan setelah dibuatkan segelas air doa oleh Nini Asih, demam yang diderita Ega pun perlahan reda dan menghilang. "Tadi sewaktu kamu di sungai, kamu melihat apa gak?" tanya Nini Asih kepada cucunya yang kondisinya terlihat mulai membaik. "Ega melihat kepala ular yang sangat besar, Mak. Dan kepala ular itu hendak menghampiri Udin. Jadi Ega langsung berteriak tadi, hingga teman-teman Ega segera menepi ke pinggiran sungai," jawab Ega yang menceritakan apa yang telah ditemuinya di sungai tadi sore. Nini Asih pun meminta Ega berhati-hati jika sedang bermain di sungai. Tidak lupa juga Nini Asih meminta kepada Ega, jika melihat makhluk seperti itu, Ega diminta untuk mengatakan bahwa dia melihat sosok tersebut dengan suara lantang. Beberapa bulan kemudian, setelah meninggalnya Abah Darman, Ega kembali mendapatkan kejadian mistis yang membuatnya sangat ketakutan waktu itu. Sekitar pukul 9 malam, Ega yang baru saja pulang mengaji mendapati rumahnya sangatlah sepi. Sesampainya Ega di depan rumah Nini Asih, Ega pun mengucap salam dan mengetuk pintu beberapa kali. Tapi setelah menunggu dan mengulangi salam beberapa kali, Ega tidak juga kunjung mendapati pintu rumah neneknya terbuka. Karena lelah menunggu, Ega pun memutuskan untuk melipir ke samping rumah Nini Asih dan mulai mengetuk pintu jendela yang ada di dalam kamar bibinya. Karena tidak mendengar jawaban dari sang bibi, Ega pun mencari kayu kecil untuk menyingkap hordeng yang ada di balik jendela kayu tersebut. Dan betapa terkejutnya Ega ketika melihat bibinya yang bernama Bik Mila sedang duduk di depan lemari kayu jati yang ada di dalam kamarnya. Tapi anehnya, Bik Mila sama sekali tidak menjawab salam yang diucapkan Ega dari arah luar dan juga ketukan keras dari balik pintu jendela kamar. Di sisi lain, Nini Asih dan Bik Mila yang merasa khawatir dengan Ega belum juga pulang, mulai mencari keberadaan Ega. Dan malam itu terjadilah dua kejadian yang saling berlawanan, di mana Ega merasa tidak mendapatkan pintu untuk masuk ke dalam rumah neneknya. Tapi di sisi lain, Nini Asih dan Bik Mila malah kebingungan mencari keberadaan Ega. Ega yang masih berada di samping rumah neneknya tersebut masih berusaha meminta Bik Mila yang dilihatnya dengan sangat jelas itu. Dan ketika Ega merasa sudah lelah, tiba-tiba Bik Mila yang dilihatnya itu mulai berjalan ke arah dapur. Tapi beberapa detik kemudian, Ega juga melihat sosok Bik Mila yang lain berjalan dari arah ruang tamu ke arah dapur melalui kamarnya. Seketika itu juga, Ega mulai curiga dengan apa yang sedang terjadi kepadanya saat itu. Dan tanpa pikir panjang lagi, Ega langsung kembali ke teras rumah Nini Asih dan mulai mengucapkan salam, lalu mengetuk pintu rumah tersebut. Tidak lama kemudian, Bik Mila datang, membukakan pintu rumah sambil menggerutu. Tapi karena Ega telah mengalami kejadian aneh, Ega pun langsung menceritakan kepada neneknya agar tidak kena marah dari Bibi Mila. Memasuki usia remaja, Ega yang masih tinggal bersama Nini Asih makin memiliki kemampuan yang jarang dimiliki oleh orang pada umumnya. Mata batin Ega makin tajam, dan Ega pun mulai dapat berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib yang ditemuinya. Suatu ketika, saat azan maghrib selesai berkumandang, Ega yang masih merebahkan tubuhnya di dalam kamarnya tiba-tiba dikagetkan dengan penampakan sosok makhluk berkepala botak dan tidak memiliki alis. Tubuh dari sosok makhluk gaib tersebut terlihat menempel di dinding di bagian atas pintu kamarnya. Dan anehnya sosok makhluk gaib tersebut hanya menampakkan sebagian tubuhnya saja.
sementara bagian tubuh yang lainnya seolah berada di luar tembok kamarnya. Karena merasa kaget bercampur takut, Ega pun lalu berlari keluar dari dalam kamarnya, hingga dia tidak menyadari jika dia baru saja lewat tepat di bawah sosok makhluk yang sangat menyeramkan tersebut. Sosok makhluk berkepala botak, berwajah pucat, dan bermata putih itu mulai menjulurkan lidahnya seperti seekor cicak yang sedang menangkap mangsanya. Ega yang ketakutan pun lalu berpindah ke ruang tamu dan duduk di kursi tamu sambil menundukkan wajahnya dan memejamkan kedua matanya. Suasana pun mulai terasa berbeda ketika Ega mulai menenangkan diri di ruang tamu rumah neneknya tersebut. Ega mulai merasakan hening tanpa suara apapun di sekitarnya, dan Ega pun mulai merasa udara di tempatnya berada perlahan mulai dingin. Dan ketika Ega perlahan membuka kedua matanya, betapa terkejutnya Ega ketika Ega mendapati dirinya sudah tidak berada di dalam rumah neneknya lagi. Jantung Ega serasa berhenti berdetak ketika mengetahui bahwa dirinya kini berada di sebuah tempat asing yang belum pernah didatanginya. Dan Ega pun berharap bahwa itu hanyalah sebuah mimpi saja kala itu. Ega pun mulai menepuk-nepuk kedua pipinya, lalu mencubit lengannya sendiri untuk memastikan apakah yang dialaminya itu adalah sebuah mimpi ataukah memang nyata terjadi. Tapi betapa takutnya Ega ketika menyadari bahwa apa yang dialaminya saat itu adalah sebuah kenyataan. Gambaran tempat Ega berada saat itu adalah sebuah pegunungan dengan jalan menanjak yang di sisi kanan dan kirinya ditumbuhi pepohonan yang sangat lebat. Ega yang mulai menitikkan air mata pun dibuat bingung dengan keberadaannya saat itu dan apa yang harus dilakukannya untuk dapat segera kembali pulang. Di saat-saat dalam kebingungannya itulah Abah Darman tiba-tiba muncul dan meminta Ega untuk duduk terlebih dahulu supaya hati dan pikirannya tenang. Sudah, hapus air matamu. Menangis tidak akan mengembalikanmu pulang menemui nenekmu saat ini. Yang harus kau lakukan sekarang adalah mencari jalan untuk kembali pulang, gak? Ujar Abah Darman sambil menepuk-nepuk pundak Ega. Mari Abah antar kau sampai ke atas sana. Nanti Abah tunjukkan jalan mana yang harus kamu lewati. Sekarang kuatkan hatimu. Kau sebenarnya adalah penerusku, gak? Jadi, memang kau sudah ditakdirkan untuk mengalami hal-hal di luar nalar manusia. Imbuh Abah Darman sambil membantu cucu pertamanya itu berdiri. Sambil berjalan, Abah Darman pun menjelaskan apa yang harus dilakukannya ketika Ega harus mulai berjalan sendirian nanti. Dan betapa terkejutnya Ega ketika mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh kakeknya tersebut. Memang kau harus melakukan ini sendiri, Kak, karena Abah tidak dapat kembali ke alammu, ujar Abah Darman yang segera menyadarkan Ega. Abah ini kan sudah tidak hidup di dunia lagi, Kak. Jadi Abah juga tidak dapat masuk ke dalam dunia lagi. Duniamu, Imbu Abah Darman menjelaskan. Iya, Bah, Ega mengerti, jawab Ega sambil menundukkan wajahnya. Semua makhluk gaib dengan wujudnya masing-masing yang nanti kau temui itu, jika kau ketakutan dan tidak dapat kembali ke tubuhmu, yang harus kau lakukan adalah kalahkan rasa takutmu. Kamu jangan takut kepada makhluk-makhluk itu, Gak, ucap Abah Darman menjelaskan lagi. Karena tujuan jin-jin kafir adalah menyesatkan manusia dengan tipu daya yang mereka gunakan sebagai senjata utamanya. Baik menurutmu, belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurutmu, tapi di mata Allah adalah sebuah kebaikan. Disitulah setan-setan mulai memainkan perannya. Mereka membuat yang buruk bagi manusia seolah-olah sebuah kebaikan, dan yang baik akan dibuat seperti sebuah keburukan. Imbuh Abah Darman yang mulai menguatkan hati Ega. Dalam perjalanan menanjak di jalan setapak itulah Abah Darman memberitahu cara menguasai rasa takut dan merubah rasa ketakutan menjadi sebuah rasa keberanian yang akan mengusir sosok-sosok makhluk gaib yang akan mengganggunya. Jangan kau pikir makhluk-makhluk gaib itu tidak memiliki ketakutan kepada manusia, Gak. Dia juga sama seperti kita. Bahkan mereka dapat terluka ketika berhadapan dengan manusia secara langsung.
Jadi mereka juga sebenarnya separuh hati berani menunjukkan eksistensinya, dan separuh hati juga merasa takut akan mendapat ancaman ketika mau wujud di hadapan manusia. Ujar Abah Darman yang kini makin membuat Ega merasa memiliki sebuah keberanian. Yang harus kau ingat adalah kasta dari makhluk-makhluk gaib tersebut. Walaupun mau wujud sempurna, tapi mereka memiliki tingkat keilmuan yang berbeda-beda. Kalau hanya potongan tubuh yang kau temui, tendang saja gak, tidak usah lari atau takut. Pokoknya teh langsung tendang ke arah manapun lah, bebas. Hehehe, imbuh Abah Darman lagi. Sesampainya Ega dan Abah Darman di atas sebuah bukit, yang di hadapannya adalah jalan menurun. Abah Darman pun mulai mengucapkan salam perpisahan dan meminta Ega untuk dapat menggantikan beliau. Karena pada saat itulah Abah Darman secara tidak langsung menurunkan ilmu yang beliau miliki kepada Ega. Setelah melepas pelukan erat dari Abah Darman, Ega pun mulai berjalan menuruni jalan setapak yang sangat curam. Saat itu yang dirasakan Ega adalah malam hari, tapi apa yang ada di sekitar Ega dapat terlihat dengan jelas. Ketika Ega sudah dapat menguasai diri dan berjalan dengan tenang, tiba-tiba saja dari arah belakangnya terdengar suara hembusan angin yang sangat kencang, dan suara itu bergerak cepat ke arah Ega berada saat itu. Ega yang sudah mendapat pesan dari Abah Darman untuk tidak menoleh ke belakang apapun yang akan terjadi, memilih berhenti dan langsung jongkok di tengah jalan setapak menurun itu. Dan ketika suara gemuruh itu datang, tiba-tiba saja di atas kepala Ega terlihat keranda mayat terbang melintas tepat di atas kepalanya. Ya Allah, Abah gak pernah cerita kalau ada makhluk gaib yang wujudnya keranda mayat seperti ini. Gimana ini? Gumam Ega dalam hatinya. Keranda itu terus terbang di atas kepala Ega dan membuat Ega mulai ketakutan. Ega pun masih duduk terdiam sambil terus memperhatikan keranda mayat yang terbang melintas di atasnya tersebut. Dia masih menunggu keranda terbang itu pergi, setelah itu baru Ega berniat melanjutkan langkahnya. Itu keranda kok gak ada tulisannya ya? Seperti keranda mayat pada umumnya, gumam Ega dalam hatinya. Subhanallah, itu keranda seperti mencari sesuatu, bisik Ega lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisik Ega mengucap kalimat tauhid sambil terus memperhatikan keranda mayat terbang yang memang tidak terdapat tulisan pada kain hijau yang menutupinya tersebut. Tidak lama Ega mengucap kalimat tauhid itu, tiba-tiba saja keranda mayat yang terus-menerus terbang di atas kepalanya kini mulai menjauh pergi. Gemuruh angin yang terdengar terus menderus dari keranda mayat terbang itu datang. Perlahan pun mulai menghilang, dan Ega pun mulai berdiri untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Baru beberapa langkah Ega berjalan, keadaan di sekitar Ega pun terlihat berubah. Yang semula adalah jalan setapak, di pinggiran kanan dan kirinya yang terdapat pohon besar, tiba-tiba saja berubah menjadi tanah lapang yang tidak tumbuh apapun di sana. Tapi tetap jalan setapak yang dilalui Ega masih terlihat hingga ke arah depan. Belum hilang rasa keterkejutannya, tiba-tiba Ega dikejutkan kembali dengan hawa panas yang mulai datang mendekat. Karena Ega tidak ingin menoleh ke arah belakang, maka Ega memutuskan kembali berhenti dan kembali berjongkok di atas tanah lapang yang sangat tandus tersebut. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya yang terbang melayang di atas ketinggian mulai mendekat ke arah Ega. Ega pun sadar jika yang datang tersebut adalah sosok makhluk gaib yang sangat berbahaya. Karena dari energi besar yang dikeluarkan sosok makhluk gaib tersebut, Ega bisa merasakan kengerian yang sungguh luar biasa. Makhluk apa lagi itu ya Allah? Bisik Ega dalam hatinya sambil terus menundukkan kepalanya. Kenapa yang Abah ceritakan tidak ada yang muncul di sini? Dan kenapa yang datang malah makhluk-makhluk yang belum pernah aku ketahui sebelumnya? Gumam Ega kepada dirinya sendiri. Tidak lama setelah itu, cahaya yang datang dari kejauhan itu mulai membentuk bola api yang perlahan-lahan mendekat ke arah Ega. Dan karena tidak memiliki apa-apa untuk mempertahankan diri, akhirnya Ega menggenggam tanah merah yang ada di hadapannya sambil terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika bola itu terbang semakin rendah dari arah depan Ega, Ega pun langsung melemparkan tanah yang digenggamnya sambil mengucapkan kalimat takbir dengan lantang.
Dan betapa terkejutnya Ega ketika sosok makhluk gaib yang berwujud bola itu tiba-tiba meledak di atas kepala Ega. Ega pun kembali menundukkan kepalanya untuk menghindari serpihan bunga api yang berhamburan tak tentu arah. Setelah sosok makhluk gaib yang berwujud bola api itu hancur, Ega pun kembali melanjutkan langkahnya sambil berlari kecil. Dia berpikir bahwa jalan yang dilaluinya kini adalah jalan terbuka. Maka Ega pun mulai berlari agak lebih kencang dari sebelumnya. Tapi semakin lama Ega berlari, dia seperti tidak beranjak dari tempatnya berada. Ega pun mulai merasakan keanehan dan mulai merasa kelelahan tentunya. Dan akhirnya Ega memilih untuk berhenti dan melihat ke sekeliling tempatnya berada yang masih sama seperti sebelumnya. Astagfirullahaladzim, perasaan udah lari jauh, tapi kok aku masih ada di tempat ini ya? Gumam Ega dalam hatinya. Seketika itu juga Ega kembali teringat pesan dari Abah Darman yang mengatakan untuk tidak mengejar sesuatu karena nafsu. Itu sama halnya kita tidak pernah bergerak sedikit pun. Ketika kita bernafsu untuk mencapai sesuatu, Ega pun terus beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia sangat ingin keluar dari tempatnya berada. Keinginan yang diinginkannya itulah yang membuatnya tidak bergerak kemanapun. Karena pada hakikatnya, apa yang dialami Ega adalah sebuah perjalanan gaib, bukan sebuah pelarian. Ketika Ega mulai menyadari kesalahannya tersebut, barulah Ega kembali melanjutkan langkahnya setapak demi setapak. Dan semua kembali normal ketika tidak jauh dari tempatnya berada. Ega seperti melihat rumah Nini Asih dan rumah-rumah para tetangganya. Tapi ketika Ega makin mendekat ke arah rumah Nini Asih, tiba-tiba saja muncul sosok makhluk yang sempat dilihat Ega di dinding atas pintu kamarnya. Sosok tersebut kini terlihat sempurna dan terlihat menghadang langkah Ega. Sosok makhluk gaib berkepala botak berwajah pucat dan memiliki hidung panjang ke bawah itu mulai menyeringai, memperlihatkan barisan gigi tajamnya. Sialan, makhluk itu lagi, gerutu Ega yang merasa kesal dengan sosok makhluk yang menghadangnya itu. Ega yang merasa setengah takut melihat sosok penampakan tersebut mulai kembali berjalan seolah dia tidak melihat sosok makhluk gaib yang menghadangnya itu. Tapi langkah Ega pun kembali terhenti ketika jarak Ega dengan sosok tersebut tinggal beberapa langkah lagi. Dasar manusia bodoh, manusia penakut, ujar sosok makhluk gaib tersebut yang sontak membuat Ega murka. Kau yang bodoh dan kau juga makhluk laknat, balas Ega dengan kesalnya. Entah mengapa, setelah jarak Ega dengan sosok makhluk menyeramkan itu tinggal sekitar 1 meter, tiba-tiba saja tubuh Ega terpental ke belakang. Dan karena merasa kesal dengan apa yang terjadi pada dirinya, Ega pun lalu bangkit sambil mengumpat sosok makhluk gaib yang masih berdiri menyeringai di hadapannya itu. Dasar makhluk sialan, umpat Ega sambil membersihkan tubuhnya. Setelah itu Ega mulai membaca doa-doa dan juga ayat-ayat suci Al-Quran dengan maksud untuk mengusir sosok makhluk gaib tersebut. Tapi sepertinya usaha yang dilakukan Ega menemui jalan buntu, karena sosok makhluk gaib tersebut tidak terpengaruh sama sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh Ega. Dan yang lebih membuat Ega terkejut adalah sosok makhluk gaib tersebut mulai menirukan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran yang terus dibacakan oleh Ega. Sepertinya hafalan surat-suratmu kurang banyak, manusia bodoh, ujar sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan tersebut. Mengetahui apa yang telah dilakukannya, menemui jalan buntu, Ega pun mulai mengambil tanah yang ada di bawahnya, lalu membacakan kembali ayat-ayat suci Al-Quran dengan khusyuk. Setelah itu Ega melemparkan tanah yang ada di genggamannya tersebut ke arah sosok makhluk yang sedari tadi terus mengejeknya itu. Dasar manusia goblok, kau hanya mengotori tanganmu saja, ujar sosok tersebut sambil terus menertawakan Ega. Merasa semua yang diketahuinya telah dia lakukan, Ega pun mulai berpikir keras untuk dapat mengalahkan sosok makhluk gaib yang membuatnya kesal tersebut, agar dia bisa segera kembali ke rumah neneknya yang sudah terlihat jelas di depan matanya itu. Ketika Ega mulai berpikir mencari cara untuk mengatasi sosok makhluk gaib yang menjengkelkan itu, tiba-tiba saja Ega kembali teringat pesan dari Abah Darman sebelum Ega sampai di atas puncak bukit yang sudah dilaluinya tadi. Selain mengatakan tentang jangan mengejar sesuatu demi hawa nafsu, Abah Darman juga mengatakan bahwa
kesombongan akan melemahkan diri, bahkan membinasakan seseorang yang berbuat demikian. Menyadari dirinya telah meremehkan sosok makhluk gaib tersebut dan juga sempat memaki makhluk ciptaan Tuhan, pencipta alam semesta ini, Ega pun merasa sangat bersalah atas prasangka yang ada di hatinya itu. Setelah menyadari kesalahannya itu, Ega langsung beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah merasa tenang, Ega pun mulai berkomunikasi kembali dengan sosok makhluk gaib yang masih berdiri di hadapannya itu sambil tertawa terbahak-bahak. "Apa tujuanmu membawaku ke alam ini, wahai makhluk Allah?" tanya Ega kepada sosok makhluk gaib yang masih berdiri tenang di hadapannya. "Kau adalah salah satu keturunan Darman yang mewarisi mata batinnya yang kuat. Harusnya kau belajar ilmu-ilmu agama agar kau mampu mewarisi apa yang telah menjadi bagianmu," ujar sosok makhluk gaib yang perlahan merubah wujudnya menjadi seorang kakek tua yang menggunakan pakaian serba putih tersebut. Melihat sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan tadi berubah menjadi sosok kakek yang sangat berwibawa itu, tentunya Ega merasa sangat terkejut dan dibuat sangat bingung. Karena mengetahui bahwa sosok yang sangat berkarisma itu adalah sosok baik, Ega pun segera menghampiri sosok kakek tersebut lalu meraih tangan beliau lalu menciumnya. "Maafkan atas kebodohan saya, Kek. Siapakah kakek ini?" tanya Ega kepada sosok kakek yang sangat berwibawa tersebut. "Aku adalah sahabat dari kakekmu, dan akulah yang telah membawamu ke tempat ini agar kau dapat mengerti apa itu hal gaib," jawab sosok kakek tersebut sambil tersenyum kepada Ega. Setelah berbincang lama dengan sosok kakek yang sangat berwibawa dan juga berkarisma tersebut, Ega pun diantaranya kembali sampai ke depan rumah Nini Asih. Dan tidak lama kemudian Ega merasa kakinya pedih dan terasa panas ketika Nini Asih mulai membangunkan Ega menggunakan sapu lidi. Setelah tersadar, Ega merasa sangat senang sekali. Saking senangnya kembali ke dunia nyata, Ega pun langsung memeluk neneknya itu dan berkali-kali mengucapkan kata syukur. "Kamu sudah gila, Gak? Bangun tidur seperti orang yang habis dapat uang banyak," ujar Nini Asih yang merasa kesal dengan kelakuan Ega tersebut. "Terima kasih, Mak, terima kasih," balas Ega sambil menitikkan air mata. "Gelo maneh, maghrib malah tidur di ruang tamu, sholat sana," ujar Nini Asih lagi yang membuat Ega terkejut. "Maghrib? Perasaan aku pergi sudah lama sekali tadi," bisik Ega dalam hatinya. Setelah menanyakan hari dan tanggal pada saat itu, barulah Ega terkejut. Ternyata dia hanya tidur dalam waktu beberapa menit saja. Sedangkan Ega merasa sudah berjalan sangat jauh dan menemui berbagai hal serta berbagai sosok makhluk gaib. Setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib, Ega yang masih merasa bingung pun mulai menceritakan apa yang dialaminya tadi. Nini Asih pun mengatakan, jika memang Abah Darman adalah orang yang sering melakukan tirakat puasa. Menurut Abah Darman, puasa dapat melatih mata batin dan membuat kita menjadi seorang yang penyabar. Awalnya Nini Asih ingin membawa Ega ke tempat kakek zaman malam itu juga untuk menutup mata batinnya. Tapi Ega menolaknya dan masih mau mencoba untuk memperkuat dirinya agar dia bisa menggunakan kelebihan yang dimilikinya itu untuk membantu sesama. Hingga akhirnya Ega yang hanya berencana tanpa melakukan aksi untuk menjalankan tirakat puasa pun menyerah karena dia mengalami sakit beberapa hari setelah bertemu dengan sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan. Malam itu, Ega yang terbangun dari tidurnya karena mendengar suara bising di ruang tamu, segera memeriksa keadaan tanpa merasakan sesuatu. Karena tidak melihat apa-apa yang menyebabkan suara bising tersebut, Ega pun lalu pergi ke arah dapur dan langsung menuju ke kamar mandi. Setelah menuntaskan hajatnya, Ega pun kembali ke ruang depan dan langsung ke kamarnya. Tapi pada saat itu, Ega melihat sekelebat bayangan dari kamarnya ke arah ruang tamu. Karena merasa curiga, Ega pun langsung mengejar kelebatan bayangan yang tadi dilihatnya itu. Dan benar saja, di ruang rumahnya Ega melihat sosok berdiri di sudut ruangan dengan wajah tertunduk. Ega yang tidak merasakan takut sedikit pun perlahan mulai mendekati sosok makhluk tersebut dan mulai menanyakan siapa dan apa tujuannya masuk ke dalam rumah neneknya tersebut. Tapi ketika sosok makhluk tersebut mulai menegakkan kepalanya,
barulah Ega merasakan bulu kuduknya meremang dan jantungnya mulai berdegup kencang. Dan betapa terkejutnya Ega melihat sosok makhluk gaib yang memiliki mata merah menyala serta 2 taring yang sangat panjang tersebut. Sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu mulai mendekat ke arah Ega hingga jarak antara Ega dengan sosok makhluk gaib tersebut tinggal 1 langkah tersisa. Saat itu Ega dapat melihat dengan jelas sosok makhluk bertubuh tinggi seperti manusia raksasa, tapi memiliki tubuh yang sangat hitam pekat. Sosok makhluk gaib tersebut sangatlah menyeramkan, dengan memiliki tanduk di tengah-tengah keningnya, serta taring dari makhluk itu sangat panjang dan gigi-giginya sangatlah tajam. Mengetahui sosok yang ditemuinya itu bukanlah sosok makhluk gaib biasa, Ega pun memilih berjalan mundur perlahan, lalu segera berlari masuk ke dalam kamarnya. Keesokan harinya tubuh Ega pun mengalami demam yang sangat tinggi, dengan tubuh yang gemetar serta keringat yang terus mengucur deras dari tubuhnya. Nini Asi pun segera membuatkan air doa untuk pertolongan pertama pada Ega yang telah melihat sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan semalam. Dan setelah itu, Nini Asi meminta paman Ega untuk memanggilkan sesepuh daerah setempat yang bernama Kakek Zaman. Setelah sampai di rumah Nini Asi, Kakek Zaman pun dibuat sangat terkejut ketika melihat makhluk gaib bertubuh hitam pekat sedang memeluk erat tubuh Ega dari belakang. Sosok makhluk gaib yang memiliki energi besar tersebut berusaha untuk merasuki tubuh Ega dan berniat bersemayam di tubuh Ega. Tapi beruntungnya, walaupun Ega adalah seseorang yang disebut dengan Carang Iga atau Iga Jarang atau semacamnya, Ega masih dilindungi energi milik Abah Darman, sehingga sosok tersebut tidak dapat masuk ke dalam tubuh Ega. Menurut Kakek Zaman, sosok jin hitam tersebut ingin masuk ke dalam tubuh Ega, lalu perlahan menguasai Ega yang mata batinnya telah terbuka sempurna itu. Sempat terjadi pertarungan gaib juga antara Kakek Zaman dan sosok makhluk gaib hitam yang tidak mau pergi dari tubuh Ega waktu itu. Akhirnya setelah Kakek Zaman dapat mengalahkan jin hitam tersebut, barulah sosok makhluk gaib tadi mau pergi dari tubuh Ega. Kamu harusnya mulai melatih diri, Jang, agar memiliki benteng yang kuat, supaya makhluk-makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar tidak mudah nempel di tubuhmu, ujar Kakek Zaman menasihati Ega setelah kondisi Ega membaik. Sholat wajib jangan ditinggalkan, sholat sunnah terus ditambahkan, dan sedekah semakin dibesarkan, baru puasa-puasa sunnahnya mulai dijalankan. Ibu Kakek Zaman menasihati. Iya kek, saya lalai, saya belum bisa menjalankan itu semua, balas Ega sambil menundukkan wajahnya. Pelan-pelan saja atuh Jang, jangan sekaligus. Kalau sekaligus rasanya berat, tapi ibarat menaiki anak tangga. Kalau berjalan menapaki satu persatu anak tangga tersebut, pasti kamu akan sampai pada apa yang kamu tuju. Selain itu, kamu juga akan menikmati proses laku tirakat kamu, ujar Kakek Zaman lagi. Dulu kakek dan abahmu adalah teman baik yang sering melakukan laku tirakat bersama. Kami saling mendukung untuk dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ibu Kakek Zaman menjelaskan. Iya kek, nanti saya coba memulai semua yang kakek maksud tadi, jawab Ega sambil tersenyum. Setelah mengobati Ega, Kakek Zaman pun akhirnya memutuskan untuk menutup mata batin Ega, dan mata batinnya akan terbuka kembali dengan sendirinya ketika Ega sudah siap nanti. Sejak saat itulah, Ega tidak lagi dapat melihat sosok-sosok makhluk gaib seperti sebelumnya. Dan hingga usia Ega yang sudah masuk kepala 3 tersebut, Ega enggan untuk membuka mata batinnya. Karena Ega merasa lebih nyaman menjadi orang biasa yang tidak setiap saat dapat melihat sosok-sosok makhluk gaib yang terkadang mengerikan. Menjadi seorang yang memiliki mata batin akan terasa sangat tersiksa jika orang tersebut tidak memiliki benteng keilmuan yang lain. Karena sosok-sosok makhluk gaib pasti akan mendatangi orang-orang yang dapat dengan jelas melihat keberadaan mereka untuk memastikan orang tersebut tidak mengusiknya. Saat ini Ega hanya bisa merasakan kedatangan sosok-sosok makhluk gaib di sekitarnya tanpa bisa melihat wujud penampakan mereka.